Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan di kesempatan yang insyaallah dipenuhi dengan ampunan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bersama Al-Faqir kita lanjutkan taklim kita di kitab Syarhus Sudur karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Baik, kita lanjutkan di bab selanjutnya. Faqad qala al-musannif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'na bihi ulumihi fid darain. Bab fadlun tulul hayah fi ta'atillah. Bab selanjutnya di sini Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menerangkan tentang keistimewaan orang yang berumur panjang, namun umur panjangnya ini digunakan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhraja Ahmad wa Tirmidzi wal Hakim an Abi Bakrah anna rajulan qala ya Rasulullah ayyun nas khair, qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Faqala fa ayyun nas syarr, qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sahibul Musannif mengutip sebuah hadis yang datang dari Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, kemudian disahihkan oleh Al-Imam Hakim dari Abi Bakrah, bahwasanya kata Abi Bakrah, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, duhai baginda Rasul, manusia apa yang definisinya ini baik? Manusia yang seperti apa yang bisa dikatakan manusia ini tadi baik? Qala, kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan laki-laki ini, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang baik itu adalah manusia yang memiliki umur yang panjang, dan di umur panjangnya ini diisi dengan amaliyah yang bagus, pekerjaan yang bagus, ya amal-amal yang baik. Fa'ayyun nas syarr. Lalu kemudian orang ini tadi bertanya lagi dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, duhai baginda Rasul, manusia yang seperti apa yang buruk? Definisinya ini tadi termasuk manusia yang buruk. Lalu dijawab oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu, orang yang memiliki umur yang panjang, namun amaliyah yang diisi di umur yang panjang ini tadi dengan amaliyah yang buruk, dengan amaliyah yang tidak baik, dengan pekerjaan yang tidak baik. Wa akhrajal Hakim an Jabir. Kemudian ada lagi hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Hakim dari Sayyidina Jabir, bahwasanya Sayyidina Jabir berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum atulakum a'mara wa ahsanukum amala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik orang di antara kalian itu orang yang memiliki umur yang panjang. Di dalam umur yang panjang ini tadi disertakan juga dengan amaliyah yang bagus, dan tentunya juga dengan pekerjaan yang bagus lah, ibadahnya bagus lah. Jadi dapat disimpulkan dari kedua hadis ini, secara garis besar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang bagus di antara kita itu yang mempergunakan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diisi umur tersebut dengan
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin panjang kesempatan orang ini tadi untuk berbuat baik, maka otomatis semakin besar juga kesempatan orang ini tadi untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kalau kita diberikan umur yang panjang namun umur tersebut tidak kita gunakan untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bagus, dengan ibadah-ibadah yang bagus, malah diisi dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik, penuh dengan maksiat, jauh dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar juga kesempatan kita ini tadi untuk jauh dari surganya Allah, malah justru lebih besar kita ini tadi kesempatan untuk dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian wa akhraja Tabrani an Ubadah bin Samit anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala unabbiukum bi khiyarikum qalu bala ya Rasulullah. Jadi ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tabrani dari Sayyidina Ubadah bin Samit, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian ku beritahu orang yang paling baik di antara kalian? Lalu kemudian Sayyidina Ubadah bin Samit menjawab, dan beserta sahabat yang lain yang mendengar perkataan sabdanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qalu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kami mau tahu seperti apa orang yang paling baik di antara kami. Lalu dijawab oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, atulakum a'maran fil Islam idza suddidu. Dijawab oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik di antara kalian itu orang yang diberikan umur yang panjang, dan digunakan umur yang panjang ini tadi untuk berbuat yang baik, untuk melaksanakan syariat-syariat dan aturan-aturan serta perintah-perintah yang ada di dalam agama Islam. Jadi pada intinya semakin panjang umur orang ini tadi, jikalau dikerjakan atau jikalau digunakan umur orang ini tadi untuk berbuat yang baik, diisi dengan kebaikan-kebaikan, yaitu menjadi orang yang paling baik di antara kita. Wa akhraja aidan, dan ada lagi sebuah hadis dari Sayyidina Auf bin Malik, bahwasanya beliau berkata, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullama tala, semakin panjang umur seorang muslim ini, ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka semakin besar kesempatan bagi orang muslim ini tadi untuk berbuat baik, untuk menjadi orang baik. Semakin lama orang ini tadi diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar juga kesempatan buat si muslim ini tadi mengerjakan perintah-perintahnya Allah, diisi dengan ibadah-ibadah. Dan otomatis jikalau umur yang panjang ini tadi diisi dengan ibadah, dipenuhi dengan mematuhi perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, ya otomatis semakin banyak pahala yang bakal orang ini tadi terima. Wa akhraja Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Ini ada sebuah riwayat dari Imam Ahmad, bahwasanya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, qala kana rajulan min hayyin min qada'ah aslama ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Abu Hurairah, pernah ada dua orang laki-laki yang masuk Islam, lalu kemudian berkumpul dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan salah satu dari dua laki-laki ini tadi masuknya ini tadi bareng, masuk ke dalam Islam ini bareng. Lalu kemudian salah satu di antara mereka ini tadi mati syahid, wafat dalam medan perperangan dan otomatis syahid.
Namun yang satunya meninggal 1 tahun setelah orang yang sama ini tadi. Jadi meninggal 1 tahun setelah yang syahid ini tadi. Qala Talhah bin Ubaidillah, fara'aitul jannah. Lalu kemudian kata Sayyidina Abu Hurairah, Abu Talhah bin Ubaidillah berkata, fara'aitul jannah wa ra'aitul mu'akhkhar minhuma udkhila qabla syahid. Jadi kata Abu Hurairah, sekali waktu Sayyidina Talhah bin Ubaidillah menceritakan, aku ini bermimpi masuk ke dalam surga. Lalu kemudian aku melihat 2 orang ini tadi. 2 orang ini tadi aku lihat masuk ke dalam surga. Namun kata Sayyidina Talhah ini, justru yang wafat 1 tahun setelah si syahid ini tadi, justru dia yang dahulu masuk ke dalam surga. Malah yang syahid ini tadi dimundurkan. Justru malah yang dahulu masuk surga ini orang yang lebih panjang umurnya. Fa'ajibtu min dzalika fa asbahtu. Lalu kata Sayyidina Talhah ini, aku takjub, heran dengan mimpiku ini tadi. Kok bisa orang yang tidak mati syahid ini tadi justru malah lebih dulu masuk surga ketimbang orang yang syahid ini tadi. Bingung aku, heran, takjub. Kemudian pagi-pagi hari aku mendatangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitu aku bangun nih, kemudian aku teringat sabdanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alaisa qad shama ba'dahu Ramadan wa shalla 6,000 rakaah wa kadza rakaah shalah sanah wa kadza. Tiba-tiba aku teringat nih, kata Sayyidina Talhah, sabdanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana? Ya yang itu tadi, semakin panjang umur seseorang ini tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar kesempatan orang ini tadi untuk semakin dekat kepada Allah. Semakin banyak amaliyah-amaliyah yang bisa dikerjakan. Semakin banyak pahala-pahala yang bisa orang ini tadi dapatkan dengan semakin panjang umurnya ini tadi. Nah, ini ada koneksinya. Jadi beliau teringat dengan sabdanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Oh, pantas. Berarti orang yang yang meninggalnya, yang umurnya lebih panjang nih tadi, kehidupannya ini tadi dalam 1 tahun ini tadi diisi dengan ibadah-ibadah yang banyak. Berpuasa Ramadan, kemudian sholat sekian rakaat, sholat sunnah ini, mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Sedangkan saudaranya nih tadi yang sudah mati syahid, yang sudah wafat syahid terdahulu nih tadi, tidak bisa mengerjakan karena yang sudah wafat, sudah meninggal. Wa akhraj Ahmad wal Bazzar an Talhah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laisa ahadun afdalu 'inda Allah ta'ala min mu'minin yu'ammaru fil Islam li tasbihihi wa takbirihi wa tahlilihi. Ada lagi juga hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bazzar dari Sayyidina Talhah, bahwasanya kata Sayyidina Talhah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa ahadun afdalu indallah ta'ala min mu'min yu'ammaru fil Islam li tasbihihi wa takbirihi wa tahlilihi. Tidak ada seorang mukmin yang kedudukannya ini tadi afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang mukmin yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tinggi, terkecuali si mukmin ini tadi mengisi hidupnya ini tadi, yang hidup di dalam yang diisi kehidupannya ini tadi dengan litasbihihi wa takbirihi wa tahlilihi. Diisi hidupnya ini tadi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, menta'zimkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya, semakin panjang umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin, maka semakin besar juga kesempatan buat si mukmin ini tadi untuk dekat dan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara Dengan cara mengisi umurnya ini tadi dengan ibadah-ibadah.
Lalu kemudian wa akhraja Abu Nuaim an Sa'id bin Jubair qala inna baqa'al muslim kulla yawmin ghanimah li ada'il faraid was salawat wa ma yarzuquhu Allah min dzikrihi. Dan ada sebuah hadis juga yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim, ya, bukan hadis perkataan Sayyidina Sa'id bin Jubair, yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Apa kata Sayyidina Sa'id? Inna baga'al muslim kulla yaumin ghanimah. Bahwasanya kehidupan seorang mukmin ini tadi, hari-hari mereka ini tadi ghanimah, suatu hal yang berharga. Dari mana dinilai bisa berharga kehidupan seorang mukmin ini tadi? Setiap harinya, setiap waktunya itu selalu berharga. Dari mana bisa seperti itu? Karena hari-harinya mereka ini tadi diisi dengan apa? Dengan sholawat kepada dengan mengerjakan sholat, lalu kemudian diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala orang ini tadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap detik, setiap waktu yang kita lewatkan ini betul-betul suatu ghanimah lah, suatu kekayaan sebetulnya buat kita kalau kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin. Kita gunakan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu kemudian kita masuk di bab selanjutnya. Di bab selanjutnya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menerangkan tentang masalah fadlul maut. Keistimewaan mati itu sendiri buat kita. Jadi ternyata kematian ini sebetulnya hal yang istimewa. Buat siapa? Ya buat kita, umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buat orang mukmin, buat orang muslim. Qala ulama, al-maut laisa bi'adamin mahad wala fana wa innama huwa ingita' ta'alluqur ruh bil badan wa mufariqatu wa hailulah bainahuma wa tabaddul hal wa intiqali min dar ila dar. Para alim ulama mengatakan, ketahuilah bahwasanya kematian ini bukan suatu waktu yang mentok sampai di situ saja. Kematian ini tidak menghancurkan semua muanya, itu tidak. Namun kematian ini cuma perpisahan antara ruh dengan jasad kita. Begitu juga kematian ini, kita ini cuma dipindahkan dari satu alam menuju ke alam yang lain. Jadi sebagian ulama mengatakan seperti itu. Jadi kematian ini bukan satu hal puncak dari segala-galanya itu. Tidak. Karena setelah kematian ini kita bakal mengalami beberapa fase-fase yang berkelanjutan. Begitu kita meninggal, begitu kita wafat, kita masuk ke alam barzah. Setelah selesai alam barzah, lalu kemudian nanti dibangkitkan menuju ke yaumil qiyamah, hari kiamat. Yang nantinya pada akhirnya kehidupan kita ini bainal jannah wan nar. Apakah kita ini tadi termasuk penduduk surga atau penduduk neraka? Jadi kematian ini cuma pintu antara satu alam menuju ke alam yang lain. Wa akhraja Abu Syekh fi tafsirihi wa Abu Nuaim an Bilal bin Sa'ad annahu qala fi wa'dihi ya ahlal khulul wa ya ahlal baga innakum lam tukhliqu lil fana wa innama khuliqtum lil khuludi wal abad wa innakum tangiluna min dari ila dar. Jadi ada juga sebuah riwayat dari Sayyidina Bilal bin Sa'ad bahwasanya beliau berkata di dalam salah satu wasiatnya, ya ahlal hulud wa ya ahlal baqa, duhai penduduk yang kekal, wa ya ahlul baqa innakum lam tukhliqu lil fana, sesungguhnya kalian itu tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimusnahkan. Tidak. Wa innama khuliqtum lil huludi wal abad. Namun kalian ini diciptakan atau kita ini diciptakan, kata Sayyidina Bilal bin Sa'ad,
Untuk apa? Untuk nanti menikmati sebuah fase yang dinamakan kekal. Entah itu kita nanti kekal di surga, mudah-mudahan kita semua nanti kekal di dalam surganya Allah, fal'iyadzubillah, atau mungkin kekal di dalam api neraka, fal'iyadzubillah, tsumma na'udzubillah. Wa innakum, dan sesungguhnya kalian, kita maksudnya, tungiluna mid dari ilad dar, dipindahkan dari satu rumah menuju rumah yang lain, dari satu alam menuju ke alam yang lain. Wa akhraja Tabrani fil Kabir wal Hakim fil Mustadrak an Umar bin Abdul Aziz annahu qala innama khuliqtum lil abadi wal baqa walakinnakum tunqiluna min darin ila dar. Begitu juga ada sebuah riwayat dari Imam Tabrani di dalam kitabnya Al-Kabir dan Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Mustadrak dari Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, bahwasanya beliau berkata, ketahuilah sesungguhnya kalian itu diciptakan bukan untuk dimusnahkan, tapi kalian ini diciptakan atau kita ini diciptakan lil abadi wal baqa, yang mana nanti pada akhirnya kita akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinnakum tungiluna min dari ilad dar, dan nanti ada fasenya kita ini dipindahkan dari satu alam menuju ke alam yang lain, sama seperti magalahnya para alim ulama yang pertama disebutkan tadi. Lalu kemudian ada sebuah hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan keistimewaan kematian buat para kaum muslimin dan kaum mukmin. Wa akhrajal Hakim fil Mustadrak wa Tabrani fil Kabir wa Ibnul Mubarak fi Zuhud wal Baihaqi fi Syu'bil Iman an Abdullah bin Amru qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam tuhfatul mu'min al maut. Wa akhrajad Dailami fi Musnadil Firdaus min hadis Jabir wa akhraja aidan anil Husain bin Ali anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala al mautu raihanatul mu'min. Wa akhrajal Baihaqi fi Syu'bil Iman wa Dailami aidan walakin di'afuhu al Baihaqi an Aisyah qalat qala Rasul sallallahu alaihi wasallam al maut ghanimah wal ma'siyatu musibah wal faqru rahah wal ghina uqubah wal aqlu hadiyatun minallah wal jahlu dhalalah wa dhulmun nadamah wa ta'ata qurratul ain wal buka min khasyatillah an-najah wal buka min khasyatillah an-najatu minan nar wad dhahku halakul badan wat taibu minadz dzanbi kaman la dzanbalah. Jadi hadis-hadis ini tadi yang disebutkan tadi menerangkan bahwasanya kematian ini tadi tuhfatul mu'min, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya kematian ini merupakan kemenangan daripada seorang mukmin. Kematian ini begitu juga disebutkan di hadis yang selanjutnya al mautu raihanatul mu'min. Kematian itu waktunya untuk istirahat bagi seorang mukmin, menikmati jerih payahnya mereka. Begitu juga hadis yang selanjutnya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al mautu ghanimah. Kematian itu adalah sebuah ghanimah, harta yang luar biasa besarnya buat seorang mukmin. Jadi dapat kita simpulkan dari beberapa hadis ini bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan kematian itu merupakan suatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat orang yang mukmin, buat orang yang muslim. Yang mana setelah kita wafat, setelah kita mengalami kematian ini tadi, kita tidak menjadi orang yang mukallaf lagi. Jadi kita tinggal menikmati hasil-hasil yang kita tanam semasa kita
hidup. Nah, sebagai seorang mukmin, terlebih lagi tadi jikalau umur kita ini panjang, lalu kemudian di umur kita ini tadi kita gunakan untuk dekat kepada Allah, banyak beribadah, memperbanyak pahala dengan cara berzikir, bertahmid, atau dengan amaliyah-amaliyah kebaikan yang lain. Nah, di saat kita wafat, kita tinggal menikmati hasilnya. Semakin panjang kita punya umur dan diisi dengan ibadah-ibadah, ya otomatis semakin banyak lagi hasil yang bakal kita dapat. Baik, duhai ayyuhal ikhwan, cukup sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan atau pertemuan kita ini tadi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala asbab atau sebab dosa-dosanya kita ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.